Datu Hitam dan Kampung Seberang. Kampung Seberang terletak di pinggir laut yang berair bening. Penduduk kampung seberang hidup sederhana. Walaupun sangat sederhana dan bersahaja, penduduk kampung seberang hidup aman dan sejahtera. Hal itu berkat kepemimpinan Datu Hitam, penghulu kampung seberang. Datu Hitam adalah orang yang gagah, badannya tinggi tegap, rambutnya ikal, hidungnya mancung, sorot matanya tajam berwibawa, tapi juga membawa keteduhan bagi orang yang memandangnya. Datu Hitam mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Anak sulungnya perempuan berusia 6 tahun dan anak bungsunya seorang laki-laki baru berusia 1 tahun. Anak perempuannya yang bernama Intan Kemilau berwajah sangat cantik. Anak laki-lakinya berwajah tampan, pipinya kemerahan sehingga membuat orang menjadi gemas. Suami istri itu memberi nama Awang Perkasa. Sejak kecil, Datu Hitam dan istrinya mengajari kedua anak mereka untuk menjadi orang yang baik, sopan, dan suka membantu orang lain. Pada suatu ketika, utusan raja datang ke kampung seberang. Tergopoh-gopoh, dia menghadap Datuk Hitam yang sedang berada di rumahnya. Utusan raja itu berkata, "Gerombolan bajak laut kembali beraksi, Datuk. Mereka kian ganas dan kejam saja. Sudah banyak rombongan kapal pedagang yang mereka rompak. Harta benda para pedagang itu mereka ambil. Pedagang dan anak-anak buahnya mereka bunuh. Lalu mereka buang ke laut," cerita utusan raja. Datuk Hitam mendengarkan penjelasan utusan itu dengan serius. "Apakah raja memerintahkan saya untuk menumpas para bajak laut itu?" tanya Datuk Hitam kepada utusan itu. "Benar, Datuk. Tampaknya hanya Datuk yang akan mampu menumpas para bajak laut itu." Raja sangat berharap Datuk mau membantu, jawab utusan itu penuh harap. Dengan begitu, Datuk Hitam pun mau menerima dan melaksanakan perintah rajanya itu. Keesokan harinya, anak buah Datuk Hitam tampak sibuk. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertempur dengan bajak laut yang terkenal kejam itu. Mereka juga mempersiapkan diri untuk menghadapi Laut Cina Selatan yang seringkali gelombangnya besar. Setelah semua persiapan dilakukan, Datuk Hitam dan rombongan pun berangkat. Mereka diiringi penduduk kampung seberang yang melepas kepergian mereka dengan doa supaya mereka memperoleh kemenangan. Setelah sekian lama kepergiannya Datuk Hitam untuk menghadapi gerombolan bajak laut yang tidak dikenal itu, Datuk Lintang dan pasukannya datang ke kampung seberang untuk mencari Datuk Hitam. "Mana Datuk Hitam?" bentak seseorang. "Mungkin dia pemimpinnya," bisik Panglima Jati di dalam hati. "Mengapa dia menanyakan Datuk Hitam?" Datuk Lintang menatap Panglima Jati dengan pandangan yang tajam. Keningnya berkerut, dia mengingat-ingat ketemuannya dengan Datuk Hitam beberapa bulan yang lalu. "Kau Datuk Hitam?" tanya Datuk Lintang ragu. "Benar, aku Datuk Hitam," jawab Panglima Jati. Dia terpaksa mengaku sebagai Datuk Hitam supaya Datuk Lintang tidak meneruskan penyiksaan terhadap penduduk kampung seberang. "Siapa kau anak muda? Kau bukan Datuk Hitam. Apakah kau ingin mati?" "Aku memang Datuk Hitam." Bukan Datuk Hitam. "Aku pernah berjumpa dengan dia. Aku tidak peduli siapa kau, akan tetapi kau menghalangiku. Aku akan membunuhmu." Sehingga terjadilah perperangan antar Datuk Lintang dan Panglima Jati. Lamanya peperangan, Panglima menyadari bahwa Datuk Lintang sangat perkasa, sampai ia tidak mampu lagi untuk melawannya. Setelah itu, Datuk Lintang pun menemui istri Datuk Lintang untuk menanyakan di manakah suaminya berada. Istri Datuk Hitam pun menjawab bahwa Datuk Hitam sedang pergi berlayar. Datuk Lintang pun marah mendengar itu sehingga ia melukai anak perempuan Datuk Hitam. Di saat istri Datuk Hitam menangis karena anak perempuannya terluka dengan begitu, anak buah Datuk Hitam pun mengambil Awang Perkasa dan membawanya ke Datuk Lintang. Istri Datuk Hitam semakin menangis dan tidak terima karena anak lelakinya juga dibawa oleh Datuk Hitam sehingga ia pingsan. Lalu anak buah Datu Lintang bertanya kepada Datu Lintang, "Mau diapakan anak ini, Datu?" Datu Lintang yang tadinya akan memperbudakkan anak itu, ia berubah pikiran untuk mengasuh Awang Perkasa sebagai anaknya dan membawa ke negeri Lintang.